telinganya terpuaskan mendengar sesuatu yang sangat indah, karena memang tak ada di atas muka bumi ini ucapan yang lebih indah daripada ucapannya Nabi besar Muhammad. Bahkan hidungnya terpuaskan karena mencium sesuatu yang sangat harum sekali. Teman-teman saya sekalian, harum sekali. Pernah saya punya teman, dia tunjukin kepada saya satu barang, dia bilang, "Syami ustazah." Dia bilang, "Coba cium ustazah." Saya cium, enak sekali, saya bilang, wanginya enak sekali. Ini apa? Dia bilang, "Ini ustazah adalah tanah yang dikumpulkan dari tanah pekuburan Nabi Muhammad SAW." Jadi dulu itu kan Nabi Muhammad belum dikubah, teman-teman. Nah itu tuh masih suka berdebu, atau kuburannya itu, tanah kuburnya itu ada debu-debunya gitu. Nah debu-debunya dikumpulkan, segitunya debu yang dikumpulkan dari tanah kuburannya Nabi Muhammad SAW, segitu harumnya. Kamu bisa bayangkan seperti apa keharuman Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabat tuh sampai bercerita, kami kalau bersalaman dengan Nabi Muhammad, sesudahnya kami cium tangan kami tuh wangi sekali. Kami seperti habis bersalaman dengan seseorang yang yang sudah mencelupkan tangannya di dalam minyak wangi. Nabi tuh wanginya kayak Nabi tuh habis celupin tangannya ke dalam minyak wangi gitu, yang paling harum. Kemudian Nabi bersalaman, wangi luar biasa. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi orang kalau dekat dengan Nabi Muhammad terpuaskan semuanya, matanya terpuaskan, telinganya terpuaskan, tangannya terpuaskan karena menyentuh sesuatu yang sangat halus luar biasa. Dan lebih daripada itu, hatinya terpuaskan, rohnya terpuaskan karena Nabi apabila bersama dengan seseorang dan orang tersebut beriman kepada Nabi, Nabi membawanya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ini bagindamu Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya merasa perlu menceritakannya kepada kalian hari ini? Biar kamu ngerti kangen sama Nabi Muhammad. Biar kamu ngerti rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Biar kamu dalam hidup punya rasa kepada Nabi besar Muhammad. Karena menurut saya, hal terbesar yang bisa kita bawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rasa cinta kita kepada Muhammad. Para ulama mengatakan, kamu tahu kenapa nabimu diciptakan Allah sedemikian sempurna? Agar kamu suka untuk mencintainya, agar kamu dengan mudah dapat mencintainya. Kenapa begitu? Sebab nabimu Muhammad ingin agar kamu semuanya menjadi orang yang selamat kelak di hari akhirat. Dan Nabi Muhammad tahu bahwasanya keselamatan umatnya adalah ketika mereka pulang menghadap Allah dengan berbekal cinta kepada Nabi Muhammad. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukankah saya, kamu, kita semua pasti akan mati? Beberapa hari yang lalu ibu saya meninggal dunia, tepatnya 3 minggu dari hari ini. Beliau meninggal hari Minggu 3 minggu yang lalu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, esok lusa kita pun juga akan menjadi salah satu di antara orang yang meninggal dunia tersebut. Saya sedih ibu saya meninggal dunia, sedih luar biasa. Karena saya kehilangan seseorang yang setiap kali saya genggam tangannya saya merasa dunia sedang baik-baik saja.
Saudaraku sekalian saya muliakan, akan tetapi kesedihan saya cukup dengan rasa kehilangan saya tanpa ditambahi dengan rasa kekhawatiran saya. Kenapa? Sebab saya tahu umi saya ketika berpulang kepada Allah membawa bekal besar yang dapat ia bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, umi saya belakangan tahun-tahun terakhir itu sering sakit. Dan saya tiap kali dikabarin jika saya memungkinkan saya akan pulang untuk merawat umi saya, dan alhamdulillah teman-teman saudaraku sekalian, meski buat sebagian orang masa pandemi adalah masa-masa yang berat, bagi saya itu adalah masa Allah memberikan karunia besar dalam hidup saya. Karena di masa-masa yang seperti itu umi saya banyak sakit, sehingga saya dengan leluasa dapat menemani umi saya di masa-masa sakit beliau. Kalau enggak pandemi, jadwal saya sangat padat. Tapi karena masa pandemi semuanya lockdown, masa tersebut semuanya PPKM di negeri kita, di Jakarta terutamanya, saya tidak punya banyak hal yang saya kerjakan. Saya menemani umi saya. Setiap kali saya datang, sesudah masa pandemi selesai, setiap kali saya datang untuk majelis-majelis, untuk menghadiri majelis-majelis yang saya buat di Indramayu, saya datang dalam keadaan umi saya sakit biasanya, dan ketika saya pulang umi saya sudah sehat. Ponakan saya bilang, sepertinya memang umi itu obatnya adalah haleh ya, dia bilang. Obatnya adalah bibi gitu. Setiap kali umi sakit, bibi datang, berapa hari kemudian umi sehat gitu. Saya bilang, kamu salah. Bukan saya yang jadi obat umi. Terus apa? Rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Karena saya kalau pulang, saya hanya akan mengisi majelis-majelis di Indramayu. Dan bersama dengan saya mengisi majelis di Indramayu, umi akan ikut kebanyakannya. Umi akan baca maulid, umi akan bersolawat bersama-sama, umi saya akan bersama-sama dengan orang-orang membaca solawat kepada Nabi Muhammad, dan itu akan menjadi kesembuhan bagi hatinya. Hiburan beliau adalah cerita tentang Nabi Muhammad. Hiburan beliau adalah kisah tentang Nabi Muhammad. Kesenangan beliau bersolawat bersalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga teman-teman saudaraku sekalian, dulu di masa-masa awal saya mulai banyak berdakwah dan bercerita tentang baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam. Saya kalau pulang saya suka tanya sama umi saya. Saya bilang, Umi mau oleh-oleh apa dari Jakarta? Saya mau pulang, saya bilang. Umi saya bilang, nak, bawakan rekaman-rekamanmu ketika kamu bercerita tentang Nabi Muhammad. Sampai kemudian rekaman saya mulai banyak di YouTube, rekaman saya mulai banyak di Instagram. Umi saya, hiburan baginya adalah mendengarkan anaknya ketika bercerita tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta yang luar biasa umi saya kepada Nabi besar Muhammad, saya yakin dengan cinta tersebut beliau terselamatkan di alam barzahnya saat ini hingga kelak sampai di hari akhirat nanti. Teman-teman saya sekalian, beberapa bulan sebelum umi saya meninggal, umi saya berulang kali berkata kepada anak-anaknya, umi udah rindu sekali sama Nabi Muhammad. Kami anak-anaknya selalu jawab, Mi, rindu itu obatnya bertemu, bukan meninggal. Umi saya senyum-senyum aja. Kayaknya yang kalau sekedar bertemu di dunia ini, bertemu sebentar habis itu pisah lagi. Tapi kalau meninggal, bertemu untuk selamanya dapat bersama. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini umi saya.
telah mencontohkan kepada saya. Saya sampaikan cerita ini kepadamu untuk mencontohkanmu bahwasanya cinta kepada Nabi Muhammad adalah merupakan senjata yang luar biasa untuk keselamatan hidup dunia hingga akhirat. Tinggal kita masing-masing bertanya-tanya, apakah sudah cukup bekal cintaku kepada Nabi untuk aku bawa ia mati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya ingat ucapan Hubaba Bahiyah kepada saya, guru saya Hubaba Bahiyah. Beliau meninggal dunia beberapa tahun lalu di usia 96, sekitar segitu. Saya berjumpa dengan beliau. Matanya tidak pakai kacamata, telinganya mendengar dengan tajam, lisannya masih bisa berceramah di usia 96 tahun. Tangan kakinya sangat kuat, anggota tubuhnya sangat kuat. Di usia 93 tahun beliau pergi haji, naik ke Gua Hiro. Sehat, kuat, luar biasa. Memandangnya membuat saya teringat ucapan dari seorang ulama bernama Abu Syuja, penulis kitab Abu Syuja, penulis kitab Syarah Abu Syuja. Beliau mengatakan Ghayatul Taqrib, ya, Syarah Ghayatul Taqrib. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, beliau mengatakan ketika ditanya tentang resep kuat sehat di masa tua, hafadnallah fis sighar fa hafadnallah fil kibar. Kami adalah orang-orang yang menjaga Allah di masa muda, jauh dari segala perbuatan dosa. Allah pun menjaga kami di masa tua. Teman-teman sekalian, Hubaba Bahiyah, pernah satu waktu saya diundang untuk memberikan kajian di Salalah Oman. Beliau buka majelis ta'lim, kasih nama madras, ya, madrasnya Hubaba Bahiyah ini dibuka untuk kaum ibu. Beliau kemudian mengundang saya untuk menyampaikan semacam materi pesantren kilat selama 2 minggu. Saya tinggal di sana. Setiap hari saya mengajar mengenai sholat, mengenai zakat, mengenai puasa, mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Ada banyak hal. Satu waktu saya membahas mengenai sholat khusyuk dalam bahasa Arab tentu saja. Saya menceritakan kepada mereka bagaimana kehusyuan sholat para hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Sakran sholat dioperasi, teman-teman, dioperasi sambil beliau sholat. Karena sebelum dioperasi beliau sakit punggungnya, beliau sebelum dioperasi diajukan khamr, minuman keras. Silahkan Bib diminum. Kata Habibnya, buat apa ini? Ini khamr Bib. Oh ini haram. Kata Habib, saya nggak mau minum sesuatu yang haram. Tapi Habib kan mau operasi Bib. Sangat sakit sekali Bib. Zaman itu belum ditemukan bius, ya. Sangat sakit sekali Bib. Operasi itu biar Habib nggak terasa, Habib harus mabuk. Mabuknya harus dengan minuman keras ini, silakan Habib minum. Kata Habibnya, saya nggak mau mencari taat dengan jalan maksiat. Ini saya mau nyari taat, yaitu taat ibadah pada Allah dengan hilangnya penyakit ini. Tapi saya nggak mau menjalani ketaatan tersebut dengan jalan maksiat, yaitu minum minuman keras. Kalau kalian cuma mau bikin saya nggak sadar, gampang. Saya kalau sholat tidak sadar apa-apa. Operasikan saya kalau saya sholat. Beliau sholat sunnah. Ketika beliau sudah takbir, para dokter pun mulai buka bajunya, operasiin beliau. Beliau nggak sadar apa-apa, teman-teman. Sampai selesai dioperasi, digergaji tulangnya, diambil penyakitnya, dijahit lagi. Itu beliau sama sekali tidak sadar dengan apa yang dilakukan para dokter terhadap punggung beliau. Jadi itu kebayang, ya. Ketika beliau ruku, dokternya juga ikutan menunduk. Ketika beliau sujud, dokternya juga ikutan ke bawah semuanya gitu. Saya ceritakan mengenai sholat khusyuknya orang-orang yang ketika rumahnya kebakaran, Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi sholat tidak keluar dari sholatnya dan mengatakan al-hadni an-narul kubra. Di depan saya ada api neraka yang jauh lebih besar, sehingga api dunia yang sekecil ini tidak terlihat di mata saya. Teman-teman saya sekalian, saya lagi ngajar, begitu mic saya direbut sama Hubaba Bahiyah. Hubaba Bahiyah bilang, musykidah ya Halimah, musykidah.
Nggak gitu Halimah, nggak gitu. Saya bilang gimana Hubaba? Laha hula, salatuhum hum. Itu mereka sih emang mereka Halimah. Kamu kejauhan banget nah bahasnya. Maksudnya gimana Hubaba? Salatuhum. Salat mereka ya salat mereka gitu. Sampai kapan ada waktu ceritanya salat kita jadi salat kayak mereka gitu. Kita ini kalau salat nyari kunci nggak nemu, begitu takbir langsung inget. Betul? Salat kita masih bising. Salatku, saya yakin salatmu juga masih sangat berisik. Semuanya kita dengar, termasuk bisikan-bisikan hati kita. Semuanya kita dengar obrolan orang-orang di sekitar kita. Masih sangat bising sekali sholat kita teman-teman. Kata Hubaba Bahia Halimah, kalau sholat khusyuk itu ada tangganya 100, mereka yang kamu ceritakan adalah orang-orang di tangga 98, 97. Naiknya udah tinggal dikit lagi sempurna sholat mereka. Akan tetapi sholat kita ini naik ke tangga 4, naik ke tangga 5, turun lagi ke tangga 3, turun lagi ke tangga 2, jauh sekali dari menjadi sholat yang sebagaimana mestinya. Bukan itu nak bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah dengan kehusyuan sholat kita. Bu, bukankah kamu perlu bekal buat mati? Dek, belum tentu kamu keburu tua sebelum datang mati. Karena kematian tak pernah pandang umur. Kamu punya nggak teman yang sudah meninggal dunia? Yang umurnya bahkan di bawah kamu ada? Ada teman-teman saudara sekalian. Umur kalau mau habis aja tak tersisa. Karenanya kamu bersegera mencari bekal. Bahkan pencarianmu terhadap bekal menuju Allah subhanahu wa ta'ala lebih darurat daripada pencarianmu terhadap nilai biar kamu lulus ujian dari universitas yang kamu sekarang sedang belajar di dalamnya. Ibu-ibu, teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, Hubaba Bahia bilang, Halimah, kita nggak akan pernah bisa sampai kepada Allah dengan kehusyuan sholat. Mahma hawalna, mau bagaimanapun kita berupaya, naiknya sholat kita nggak akan jauh-jauh. Nah, kita memang di zaman akhir ini sulit untuk bisa meraih kehusyuan dalam sholat. Kita sholat betul, jangan ditinggal, betul. Kita berusaha menjalankannya dengan berjamaah, betul teman-teman saudariku sekalian. Kita jalankan sholat sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai kepada keridhaan Allah, sampai kepada cintanya Allah, sampai kepada keselamatan hidup dunia hingga akhirat. Dan jika apalagi cita-citamu adalah untuk masuk ke dalam surga Firdaus, jika cita-citamu adalah untuk nanti di hari akhirat berkumpul dengan orang-orang mulia, dan kamu memilih lewat jalan sholat khusyuk, jalanmu kejauhan. Hubabah Bahia mengatakan kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah dengan kehusyuan sholat. Saya pun balik bertanya kepada beliau karena saya tahu beliau adalah seorang alimah, seorang faqihah, seorang yang sudah tahu jalan menuju Allah, arifah billah, seorang yang sudah mengerti caranya untuk mendekat kepada Allah. Saya bertanya, kalau begitu Hubabah, bagaimana jalan kita untuk keselamatan kita di akhirat nanti? Beliau mengatakan, ma'ana nabi ya khair nabi. Halimah, kita punya nabi seindah-indah nabi. Kita punya nabi sedekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang paling dekat dengan Allah adalah bagindamu Nabi besar Muhammad.
Beliau ada di tangga tertinggi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ada di tangga tertinggi kecintaan Allah kepada satu makhluk. Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada bagindamu Nabi besar Muhammad. Hingga Allah jadikan namanya bersanding dengan nama Allah di pintu surga. Hingga Allah jadikan namanya bertahta di arsy Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah jadikan kunci surga yang cita-citamu adalah untuk masuk di dalamnya. Kunci surga dipegangkannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berada di puncak tertinggi kedekatan seorang makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Halimah, kamu hanya perlu untuk memanggil-manggil namanya. Nah, jangan pernah berhenti memanggil-manggil namanya. Panggillah terus. Kalau kamu terus-terusan memanggil-manggil namanya, satu hari nanti beliau akan menoleh kepadamu. Satu hari nanti beliau akan memperhatikanmu, menerimamu. Kemudian ketika beliau mulai menerimamu, beliau akan turun memapahmu, membawamu menuju Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kamu menjadi seorang hamba yang terselamatkan dunia hingga akhirat. Saat itulah kamu menjadi seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kamu telah sampai kepada Allah. Saya pun kembali bertanya sebagai seorang pembelajar yang baik kepada guru. Meskipun saat itu saya sedang mengajar, tapi ini enaknya mengajar barengan sama guru gitu. Langsung dapat pelajaran saat itu juga. Saya bilang, Hubabah, bagaimana cara saya terus-terusan memanggil-manggil namanya? Biasanya kalau saya bertanya seperti ini kepada orang-orang yang mungkin biasa-biasa aja, dia akan jawab banyakin sholawat nak gitu. Tapi Hubabah Bahia arifah billah wa arifah bihabibillah, orang yang sangat kenal Allah, orang yang sangat kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu dengan apa seharusnya Nabi Muhammad didekati. Hubabah Bahiyah kemudian berkata, Halimah, cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi sebisamu merindukan seseorang. Sayangi Nabi sebisa seseorang. Idolakan Nabi sebisamu mengidolakan seseorang. Kalau kamu dalam hidupmu pernah jatuh cinta kepada seseorang yang membuatmu melihat apapun terbayang dirinya, jadikanlah orang tersebut adalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu pernah dalam hidupmu merindukan seseorang hingga mengalir air matamu setiap kali menyebut-nyebut namanya, nah, jadikanlah orang tersebut adalah Nabimu Muhammad. Setiap kali kamu mencintai dan merindukannya, itu adalah ketukan-ketukan halus di pintu Nabi besar Muhammad sallallahu. Suatu saat nanti beliau akan membukakan untukmu pintunya. Saya, kamu bukan sesiapa. Saya, kamu tidak punya apa-apa. Mau masuk ke dalam surga, mau jadi hamba tercinta di sisi Allah, punya apa saya? Punya apa kamu? Ibadah yang tidak seberapa itu.
hati yang masih berantakan ini, pikiran yang masih suka salah-salah dalam berpikir ini, adab yang masih seringkali salah terhadap orang ini. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, saya kamu bukan sesiapa kecuali jika Nabi Muhammad berkenan membukakan pintunya untukku. Saya kamu bukan sesiapa kecuali jika Nabi Muhammad membukakan untuk kita pintunya. Maka jangan pernah berani mati jika kamu tidak membawa cinta kepada Nabi. Menurutmu, dengan apa Allah menerimamu? Jika kamu tidak membawa cinta kepada kekasihnya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Meskipun Nabi Muhammad manusia yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, Nabi Muhammad begitu murah hati, tak pernah menolak cinta dari siapapun yang datang mencintainya. Bahkan dari saya, bahkan dari kamu. Dek, kamu cinta sama anaknya siapa gitu, anak raja misalnya, atau anak pejabat misalnya, anak gubernur misalnya, belum tentu cintamu diterima. Biar kata kamu cakep juga, kamu jatuh cinta sama anaknya Tengku misalnya gitu, anaknya yang punya dayah misalnya gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, belum tentu cintamu diterima, karena dia orang besar dan kamu mungkin tidak sebesar itu untuk cintamu diterima. Dan dek, Nabi Muhammad manusia paling besar, Nabi Muhammad manusia paling mahal, Nabi Muhammad manusia paling bernilai, Nabi Muhammad manusia paling berharga, Nabi tinggi di sisi Allah. Akan tetapi jika aku kamu yang begitu datang membawa cinta padanya, beliau tak akan pernah membiarkan cinta kita tak terbalas. Beliau tak akan pernah membuat kita bertepuk sebelah tangan. Maka jangan pernah sia-siakan Nabi yang begitu dermawan ini. Kejarlah cintanya, kejarlah cintanya. Kamu tak akan pernah patah hati darinya. Kejarlah cintanya, kamu tak akan pernah patah hati darinya. Sebaliknya, jika kamu menyia-nyiakan rasa ini, jika kamu tak juga mau belajar tentang rasa cinta ini, saya takut, saya khawatir terhadap nasibmu. Jika kamu tak pernah mengenal tangisan rindu padanya di dunia, saya takut kamu akan menangis di akhirat ketika melihat bersama, ketika melihat Nabi Muhammad digiring di akhirat nanti bersama dengan rombongan orang-orang di belakangnya, dari kalangan para nabi, dari kalangan para wali, dari kalangan para syahid, dari kalangan orang-orang soleh, sementara kamu tidak masuk di dalam. Jangan mau menjadi salah satu di antaranya. Jangan pernah berani mati tanpa bawa cinta kepada Nabi. Berbekallah segera
di sisa umurmu yang tersisa. Mendekatlah kepadanya di sisa waktumu yang ada. Kamu tak tahu sisa berapa puluh tahun, kamu tak tahu sisa berapa puluh bulan, kamu tak tahu sisa berapa puluh minggu, kamu tak tahu sisa berapa puluh hari, bahkan bisa jadi kamu tak tahu waktumu yang tersisa hanya sisa beberapa puluh jam saja.